Kalau yang menandungi dananya tahun 65. Nah, di situ ada setengah foto. Cindy Eden berfoto di depan sebuah rumah. Kemudian di kanan kirinya itu ada beberapa orang. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang muda, ada yang tua. Kemudian foto itu ada captionnya, ada penjelasannya. Di situ Cindy Eden menulis, berfoto di depan sebuah rumah di sebuah desa bersama seorang pengasuh Soekarno ketika masih kecil dan teman Soekarno ketika masih kecil. Kemudian foto ini saya perbesar. Foto ini kemudian saya buat pelosok. Saya perlihatkan ke orang-orang tua di pelosok. Kenal dia dengan orang-orang ini. Ternyata saya menemukan belasan orang tua kenal siapa orang ada di dalam foto itu. Yang pertama namanya Mbak Joyo Dipo. Mbak Joyo Dipo ini ternyata teman masa kecilnya Soekarno ketika di pelosok. Kita ketemukan kesaksiannya, kita ketemu kuburannya, kita ketemu bekas rumah. Siapa Bu Siti? Pengasuh masa kecil Bunda. Orang pelosok, kuburannya ada di Balongan di pelosok juga. Rumahnya ada di pelosok, ponaknya masih hidup. Berlanjut lagi, siapa yang mengganti Soekarno? Ada yang tahu? Pasti tidak ada yang tahu. Yang menyurat Soekarno itu namanya Dr. Sumaryodo. Beliau waktu itu praktek sebagai dokter di klinik Husada di Sidobayan Sikap itu. Sekarang jalan ke Kemuning Jombang, sebelah utaranya Kemuning Jombang. Beliau ini seorang dokter lulusan Studia, makamnya ada di Purworejo. Ini yang memberikan Soekarno. Kemudian Soekarno di masa depan meninggalkan satu warisan kesaksian. Soekarno menulis di sebuah data. Jadi ketika Jepang datang, para tokoh-tokoh termuda itu dikasih belangko-belangko untuk mengisi data ini. Di situ Soekarno menulis riwayat pendidikannya, mula-mula sekolah desa di pelosok Jombang. Kemudian sekolah Pangkolonur di Sidoarjo, kemudian sekolah posisi di Mojokerto, kemudian sekolah di Yuret Lager School di Mojokerto, dan kemudian HPS dan seterusnya. Artinya Soekarno sekolah pertama kali itu di pelosok. Di mana gerangan posisinya sekolah itu? Saya menunggu jawaban itu 5 tahun betul. Suatu hari saya diperkenalkan dengan namanya Pak Nur, saya panggilnya. Kalau Pak Toto panggilnya Lek Nur. Lek Nur itu saudaranya Abah Yai. Nah, Lek Nur itu cerita ketika waktu kecil itu sering diajak oleh Bu Nyai Nasika. Bu Nyai Nasika itu adalah ibunya Yeta. Diajak ke pasar yang sekarang jadi terminal pelosok. Cerita Bu Nyai Nasika, biyen Soekarno sekolah ini. Kemudian saya ajak Pak Nur, di mana lokasinya? Ternyata di terminal pelosok sekarang sekolah itu berada. Di sanalah Soekarno pertama kali sekolah. Di sekolah desa di pelosok. Kalau dalam bahasa Belanda namanya desa sekolah. Desa sekolah itu di sekolahan yang diprakarsai oleh masyarakat, jadi kayak sekolah swadaya gitu. Jadi tidak ketat soal usia sekolahnya tidak ketat. Jadi Soekarno di situ bersekolah sampai tahun 1907. Jadi dugaan saya paling tidak Soekarno sekolah 1 tahun di situ. Nah, teman-teman dari TAGB sudah ke sana, kemudian kita juga mewawancara ulang Pak Lek Nur itu, Pak.
Nur Wahid ya, Nur Wahid tentang kesaksiannya. Nah, kemudian ada Basil itu Islam yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 Desember 1901. Di situ dinyatakan Pak Sukeni mutasi ke Ploso sebagai menteri. Akhir 1901 Pak Keni mendarat di Ploso yang sekarang letaknya di Tejo. Dulu namanya Ngelu. Nah, setengah tahun kemudian Bung Karno lahir 6 Juni 1902. Abah Yai memberikan satu kesaksian menarik soal itu. Jadi arsip saya itu terjun oleh kesaksian Abah Yai. Jadi Abah Yai itu menceritakan bahwa Yai Mukti, ayah beliau itu bercerita. Jadi Pak Sukeni itu sering datang ke Yai Mukti untuk ngobrol masalah-masalah agama gara-gara itu. Karena Pak Sukeni juga punya latar Islam yang baik, punya perhatian yang baik dengan pendidikan agama gara-gara itu. Nah, Pak Sukeni waktu itu cerita bahwa kedatangannya ke Ploso itu baru punya satu anak yang bernama Raden Rono Sukarmini. Dari sini jelas bahwa yang lahir di Ploso itu adalah Soekarno yang waktu itu namanya Kusno. Jadi kita harus berterima kasih kepada kesaksian yang disampaikan kepada Yaita sehingga itu masih bisa kita wariskan, masih bisa diwarisi sampai sekarang. Ini sangat membantu dan juga membuat saya lebih pede untuk mengungkap ini ke masyarakat. Nah, hasil-hasil temuan saya itu kemudian saya perkuat dengan data-data tambahan melalui kajian. Kemudian juga sudah ada hasil kajian ilmiahnya yang sudah kita berikan kepada Pemkab Jombang. Nah, sekarang itu tinggal menunggu tanda tangan dari kepala daerah, dari bupati. Oh ya, saya terlupa. Karena Pak Keni ini akrab dengan Yai Mukti, maka kemudian Pak Keni menitipkan Soekarno itu mengaji di sini, di Gedung Turi waktu itu namanya, di Langgar Panggung. Nah, cerita itu juga dari Basumo Darjo di Langgar Panggung. Nah, Gedung Turi itu kalau sekarang nggak ada tempat Gedung Turi. Kemudian saya cek di orang-orang Belanda, saya cek daerah Ploso itu desa-desanya apa saja. Nah, di tahun 1927 saya lupa dari kurang apa, tapi berbahasa Belanda. Di situ masih ada Gedung Turi. Nah, itu satu-satunya data yang saya peroleh tentang Gedung Turi. Selain dari kesaksian dari Mbak Mukti dan Mbak saya sempat ngaco. Jadi Ploso ini sangat penting. Di situ Soekarno lahir. Di situ Soekarno pertama sekolah, dan di situ pertama kali Soekarno ngaji. Ada yang pernah mencoba menangkal saya. Itu nggak benar ya. Oke, kalau memang tidak benar, tunjukkan saya di mana Soekarno dilahirkan. Saya ingin tahu kalau ada versi lain Soekarno dilahirkan selain di Ploso itu gimana. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu sanggahnya. Saya sudah ketemu pihak Yayasan Bung Karno, saya diskusi dengan Mas Guru. Saya bertemu pihak Yayasan Pendidikan Soekarno di Jakarta. Saya ketemu dengan anaknya Bu Rahmawati, Mas Dade. Saya juga melakukan diskusi publik di beberapa kota. Sampai hari ini
versi kelahiran Soekarno di Poso Jombang 6 Juni 1902 tidak terbantahkan. Support terbesar salah satunya versi ini adalah Yai Mukhtar Mufti. Beliau bukan hanya warga Poso, tetapi juga seorang kiai dan mendengar langsung kesaksian dari ayahnya sendiri. Jadi Yai Mukhtar itu salah satu narasumber kalau dalam saksi itu saksi mahkota untuk Poso. Kalau saksi mahkota diri itu saya seperti Arjo, kakek beliau bertiga. Harapan saya langsung saja ini kebetulan saya di hadapan orang dari seluruh Indonesia ya perwakilannya dari Sabang sampai Merauke. Mari sejak saat ini kita fatwakan kemana-mana bahwa Soekarno itu lahirnya di Poso 6 Juni 1902. Kalau ada yang meragukan, mempertanyakan, bilang saja, suruh ketemu saya. Suruh ketemu saya selengkapnya. Kalau ingin tahu selengkapnya keterangannya. Siap ya? Nanti nomor bisa lewat beliau-beliau bertiga ini bisa. Gak perlu ke sektek, gak perlu ke saya, ke beliau-beliau aja. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih, kemudian ke warga Poso yang sudah 5 tahun ya. Saya interogasi informasinya itu kan, sehingga bisa sampai sejauh ini tahapannya. Kita menemukan satu fakta bahwa Soekarno lahirnya di Poso 6 Juni 1902. Kemudian kami membuat semacam komunitas itu ya, yang di situ tugasnya adalah, kerjanya adalah untuk mengumpulkan data-data jejak sejarah Soekarno di Poso. Saya beri nama titik nol Soekarno. Saya inisiatornya. Kalau Yai itu kan inisiator PTTA. Saya inisiator titik nol Soekarno. Kira-kira agak mirip Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih iya, monggo. Terakhir kemarin saya diminta untuk presentasi di depan Pak Bupati ketika sedang sowan di Jakarta. Itu kira-kira mana Mas ya? Minggu kemarin. Ya itu bercerita dan bercerita itu berulang-ulang saya dengar dan dengan redaksi yang sama bahwa beliau dapat cerita dari abahnya dulu Pak ini sering ke sini, waktu itu anaknya satu dan sebagainya. Kemudian waktu pertemuan terakhir kemarin itu ada satu pernyataan yang mengejutkan di depan Pak Bupati. Jadi Yaitan itu cari petunjuk. Beliau berwudu sebelumnya. Dia ingin meyakinkan diri, lebih meyakinkan diri lebih tepat tentang cerita yang dia sampaikan itu. Beliau berwudu, kemudian beliau membuka Quran, dibuka gitu. Yang terbaca langsung itu adalah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Intinya ada petunjuk dan petunjuk benar cerita itu. Saya merinding ketika mendengar itu. Jadi ya kita tuh sampai Quran untuk meyakinkan itu. Dan ini pertama kali beliau sampaikan sepanjang saya mendengar beliau bercerita. Mungkin Mas Gus yang lain mungkin sudah mendengar beliau cerita. Berarti itu pertama kali disampaikan. Itu di hadapan Bupati, di hadapan tim ahli cagar budaya Jombang, di hadapan titik nol Soekarno, di hadapan kepala-kepala desa yang ada di sana dan beberapa orang yang lain, termasuk Pak Camat. Tapi sampai hari ini penetapan ternyata belum. Mungkin petunjuk di sana dari orang-orang PTTA.
Nah, maka tadi saya mengusulkan untuk amal soleh kebangsaan. Bagaimana kalau teman-teman yang berkumpul di sini dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ini mendorong bupati untuk segera mempercepat penetapan situs kelahiran Bung Karno di pelosok Jombang sebagai cagar budaya tingkat kabupaten secepatnya. Nanti bisa dalam bentuk tanda tangan gitu. Mungkin nanti Mas Edi bisa memandu nanti. Ya, ya, Gus Pinat. Sementara itu dulu, terima kasih banyak. Itu